Buset, harga hak siar Piala AFF tahun 2024 tembus 46 miliar rupiah. TV Malaysia angkat tangan. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Salah satu televisi yang ada di Malaysia bernama RTM alias Radio Televisi Malaysia, lewat Dewan Pengarah RTM yang bernama Suhaimi Sulaiman, mengatakan tidak bisa menjanjikan untuk menyiarkan Piala AFF tahun 2024 sebabnya harga hak siarnya terlalu mahal. Secara utuh dikatakan, kini pemegang hak siar AFF memberlakukan syarat baru. Jika RTM ingin menayangkan Piala AFF, RTM harus membeli paket berisi 4 cabang olahraga lain yang tidak dibutuhkan RTM. Harga yang ditawarkan pemegang hak melebihi 13 juta ringgit. Jika kita rupiahkan 46,4 miliar rupiah kurang lebih. RTM telah berkonsultasi berkali-kali. Harganya diturunkan sedikit tapi tetap jutaan ringgit, dan syaratnya RTM harus membeli semua event olahraga dan tidak ala carte. Kita harus berhati-hati dalam membelanjakan uang. Orang masih bisa menonton AFF tapi di Astro. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menghadirkan acara olahraga kepada penonton secara gratis. Namun kami tidak bersedia membayar harga selangit, dan ini semua adalah uang rakyat. Nah, saat kita bicara AFF selaku Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, ketika mendistribusikan hak siar AFF ataupun menjual hak siar AFF, menggandeng pihak ketiga. Pihak ketiga siapa? Yaitu Sport5 Company. Nah, ketika aku meriset untuk hak siar Piala AFF tahun 2024, AFF juga menggandeng Sport5 Company untuk mendistribusikan hak siar turnamen Piala AFF. Dari klausul yang sudah disepakati oleh AFF dengan Sport5 Company, maka sistemnya paketan, nggak bisa hanya Piala AFF seperti yang diminta oleh RTM tadi. Apa saja cabang ataupun event olahraga yang lainnya? Yang pertama tentu sudah ada Piala AFF, kejuaraan sepak bola ASEAN 2024 atau sebutannya ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Nah, turnamen yang lain yang harus dibeli juga otomatis teman-teman, kejuaraan klub ASEAN atau ASEAN Club Championship Shopee Cup tahun 2024-2025 dan 2025-2026. Kemudian turnamen ketiga, kejuaraan sepak bola wanita ASEAN atau ASEAN Women Championship. Kemudian turnamen yang keempat, kejuaraan sepak bola ASEAN usia di bawah 23 tahun atau kejuaraan ASEAN U23. Nah, jadi ini sudah sistem paketan dan normal ya bagi AFF juga melakukan hal demikian. Jika hanya satu turnamen yang dijual, yang didistribusikan dengan harga 46 miliar, tentu sangat amat luar biasa. Karena turnamen ini kan hanya beberapa pertandingan dan glamornya pun nggak begitu luar biasa, terkhusus ya, apalagi timnas Indonesia kita pun ya so-so menurunkan pemain yang rata-rata banyak pemain muda. Nah, negara-negara lain pun secara perkembangan iklim sepak bola sedang struggle juga. Thailand struggle, sedang berupaya menemukan lagi iklim mereka, kekonsistensian mereka. Kemudian Vietnam pun sedang masa transisi dan lain sebagainya. Tentu itu sangat amat berpengaruh. Nah, jadi jika kita melihat apa yang dilakukan oleh AFF, salah satu langkah juga yang cukup cerdik ya, selain untuk bisa mempublikasikan lebih jauh event-event lain. Kalau kita bicara AFF saja atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup, ya sudah familiar dari masa ke masa teman-teman, dan gengsinya pun sangat amat luar biasa. PR dari AFF selanjutnya bagaimana menaikkan ini posisi dari turnamen yang kedua tadi yang dimasukkan ke dalam klausul kerjasama ASEAN Club Championship Shopee Cup. Nah, mau aku tanya sama kawan-kawan dulu, pertandingan terakhir kali yang teman-teman tonton di layar televisi, event dari Shopee Cup, pertandingan apa? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Nah, ini kan sebagai bargaining position yang sangat amat krusial bagi AFF. Nggak bisa hanya bergantung kepada turnamen AFF saja, turnamen Piala
ASEAN 2024 sebutannya sekarang teman-teman, harus berpikir lebih luas untuk bisa menciptakan hal-hal baru untuk mendapatkan ya itu tadi bisnis industri yang proper dan oke. Lalu ada tadi turnamen yang ketiga, kejuaraan sepak bola wanita ASEAN. Ini pun menjadi hal yang sangat amat serius ya. Kalau kita lihat di sepak bola Asia Tenggara khususnya teman-teman, sepak bola wanita kurang diminati ya. Fair-fairan aja lah teman-teman, jika timnas Indonesia wanita kita tampil di YouTube lah, kemudian ada timnas Indonesia pria kita tampil, rata-rata penontonnya akan lebih banyak tuh timnas Indonesia pria. Nah, seiring berjalannya waktu, tentu bagi Ketum PSSI Pak Erick Thohir kan sudah mencoba nih melakukan akselerasi dan ya membuat timnas wanita kita pun bisa berkembang dan melesat, sehingga sepak bola wanita secara otomatis bisa terus melesat, dan yang diharapkan semakin banyak ini peminat, semakin banyak bisnis industrinya pun bisa bergerak dan menghidupkan itu timnas wanita itu sendiri. Kenapa aku katakan demikian? Pak Ketum sudah bilang kan, untuk menghidupkan timnas Indonesia pria senior teman-teman, itu perlu kocek yang banyak, Nah, simpelnya timnas Indonesia women pun ya tentu kalau misalnya mau berprestasi ke depannya, salah satu elemen ya kontribusi dari sisi finansial. Kemudian yang keempat, kejuaraan sepak bola ASEAN U23 ya. Ini juga sekaligus menjawab lah ya teman-teman. Aku ingat beberapa masa yang lalu pada kala petinggi AFF datang ke Indonesia menyaksikan beberapa turnamen lah yang ada digelar di Indonesia karena selaku tuan rumah. Yang membedakan itu ya Indonesia tadi teman-teman, ketika turnamen apapun lah itu, bukan hanya senior, kelompok usia, stadion padat, stadion ramai, itu kan yang dibutuhkan. Karena iklimnya di turnamen-turnamen AFF di negara lain secara atmosfer, secara penonton ya tidak semewah atmosfernya seperti di Indonesia. Nah, kita lihat aja lah barang contoh U16, U19, pokoknya turnamen-turnamen kelompok usia ramai itu stadion dan disiarkan bahkan di televisi nasional kita, berebutan kadang. Nah, karena apa? Atmosfernya ada dan secara bisnis industri rating televisinya pun oke. Nggak membahas level senior saja, level kelompok usia, rating televisi asal timnas Indonesia pria yang main teman-teman itu oke. Peringkat 1 lah, peringkat 2, peringkat 3. Nah, itu kan sudah menjadi hal yang penting lah ya. Kalau kita bicara di bisnis industri pertelevisian sekarang ini perihal rating. Nah, itu masalah yang ada di Malaysia, radio televisi Malaysia teman-teman. Kita lihatlah nanti bagaimana dinamikanya. Kadang teman-teman ketika aku mengikuti beberapa penjualan hak siar di kawasan Asia Tenggara, di ujung-ujung turnamen mau berlangsung, kadang perubahan terjadi, itu deal lah terjadi atau bagaimana. Nah, untuk di Thailand, AFF sudah bekerja sama nih, AFF Sport 5 Company dengan salah satu televisi yang ada di Thailand. Nama televisinya itu Thairat TV, yang memenangkan yang berhasil mengambil lah hak siar dari Piala AFF. Nah, klausul kerjasama AFF kemudian dengan televisi yang ada di Thailand ini, harus Thairat TV mengambil 4 event yang sudah kita sebutkan tadi. Apa saja? Pertama tentu ada Piala AFF, kemudian yang kedua Shopee Cup, kemudian yang ketiga ada Piala AFF Oman, kemudian yang keempat Piala AFF U23. Nah, jadi ya ini perihal itu tadi lah strategi yang dilakukan oleh AFF. Ini normal teman-teman, seperti yang sudah kita utarakan tadi, dan penting juga tidak hanya ya seperti RTM tadi lah, dia kan bilang kami nggak butuh event olahraga yang lain, kami butuhnya Piala AFF. Kan nggak boleh lah gitu kasarnya teman-teman ya. Bagaimana kita pun menciptakan yang namanya keharmonisan untuk membantu sepak bola Asia Tenggara ini. Dan yang terpenting teman-teman, sebenarnya ini gambling ke depannya pada Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Gamblingnya kenapa? Karena timnas Indonesia sekarang ini kan nanti menurunkan pemain rata-rata usia muda.
bukan pemain-pemain yang biasanya ditampilkan oleh Coach Sintayong di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 round ketiga, teman-teman. Artinya secara positioning, pemain-pemain yang dimiliki oleh timnas Indonesia bukan pemain inti, kasarnya kayak gitu kan. Nah, kenapa penting bagi bisnis industri sebuah timnas itu memainkan pemain-pemain yang berkualitas ya untuk mendongkrak value ataupun nilai turnamennya. Dan jika kita lihat sekarang ini, bukan nggak mungkin ke depannya value dari turnamen AFF ini pun akan menurun jika tidak diubah, jika tidak dibuat AFF masuk ke dalam kalender FIFA. Kenapa? Ya, timnas Indonesia sekarang semakin berprestasi karena prestasinya itu berpikir pun termasuk AFF bukan kalender FIFA, ya prioritasnya pun berbeda. Dianggap kesekian kali lah AFF ini diprioritaskan sehingga menurunkan pemain-pemain yang ada sekarang, teman-teman, tanpa tidak mau mencoba berusaha juga menampilkan hasil yang terbaik. Nah, ketika kita bicara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, contoh lah misalnya Thailand, Malaysia, Vietnam, andai mereka pun sudah nanti mengikuti jejak dari timnas Indonesia, level mereka sudah tinggi, melesat, teman-teman, bukan nggak mungkin timnas yang diturunkan oleh mereka pun pemain lapis 2, lapis 3 dan lain sebagainya, ataupun pemain-pemain yang tidak banyak diberi kesempatan. Nah, ujungnya apa? Dari sisi valuasi AFF ini pun ya you know lah ya, semakin meredup pastinya. Nah, inilah yang kita katakan tadi, penting bagi AFF juga untuk memasukkan memang resmi ya di kalender FIFA agar positioning dari turnamen AFF ini pun tidak dijadikan prioritas kesekian. Nah, kenapa kita mengatakan timnas Indonesia eloknya tidak mengambil ataupun serius dalam tanda petik di AFF ini kan karena AFF tidak masuk kalender FIFA tadi. Ya, biarkan aja pemain-pemain Liga 1 yang tampil dengan segala argumentasi, teman-teman. Gak usahlah juara di AFF pun nggak masalah, bla 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 bla. Kan kasarnya kayak gitu. Nah, jika kita lihat ke depannya timnas yang ada di Asia Tenggara melesat, ya ini kehati-hatian harus dilakukan oleh AFF itu sendiri, teman-teman. Nah, timnas Indonesia berlaga di AFF ini pun kan penting. Kalau kita bicara di sepak bola Indonesia, di Indonesia, teman-teman, pemegang hak siar dari Piala AFF yaitu MNC Group. Nah, poster yang ditampilkan oleh MNC Group di media sosial mereka pun pemain-pemain bintang. Kita lihat, ini dia. Ada Ivar Jenner, Justin Hubner, Arhan, Marcelino, Rafael Strijk, Asnawi Mangku Alam. Kalau kita bicara dari sisi bisnis, kita nggak bisa naibkan, teman-teman. Kan nggak mungkin pemain-pemain yang nggak dikenal secara luas ditampilkan ke dalam poster. Karena itu menjadi sebuah daya tarik dijual ataupun disebarkan poster itu. Sehingga penonton sepak bola pun tahu, wah ternyata pemain A, pemain B, pemain C main nih. Aku mau nonton lah. Nah, itu dia. Jadi sebuah keterikatan yang nggak bisa kita pisahkan sekarang ini di bisnis industri pertelevisian sepak bola, teman-teman. Dikala suatu klub ataupun suatu timnas itu berprestasi banyak pemain bintang, pasti banyak itu hak siar pun berebut untuk menayangkan. Berbeda kalau misalnya turnamen tersebut sudah redup, tidak banyak pemain-pemain berkualitas, teman-teman, maka ya tidak akan banyak minat yang tertuju kepada turnamen itu dan nilai hak siarnya pun pasti akan turun, pasti akan rendah. Itu normal, teman-teman. Nah, ini PR ya tentu bagi AFF pun untuk meracik, meramu apa yang sedang mereka persiapkan ke depannya. Dan yang terpenting, jika kita bicara harga tadi 46,4 miliar rupiah harga hak siar Piala AFF tahun 2024, kita perlu melihat juga bagaimana MNC Group menyiarkan turnamen Piala AFF tersebut. Nah, sebelum pertandingan, MNC meletak 1 jaman lebih sebelum pertandingan dibuat sesi komentator sebelum pertandingan, teman-teman. Bayangkan itu lamanya. Nah, kenapa? Ya, karena harga hak siar tadi mahal, ya membuat ya harus berpikir-pikir juga nih untuk memasukkan slot iklan. Nah, kan kita sudah pernah membedah iklan di TV itu per 30 detik berapa harganya, 1 menit berapa harga, sudah kita bedah. Silahkan aja search di kolom pencarian YouTube ini, Tommy Deski, harga hak siar dan lain sebagainya. Semakin bagus ratingnya lagi, teman-teman, itu harga iklan yang masuk pun, slot iklan pun pasti akan mahal. Nah, tujuan apa? Untuk ya menutupi pembelian harga hak siar tadi.
Ya, complicated memang. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman. Gimana menurut teman-teman perjuangan dari timnas Indonesia di Piala AFF? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Dan yang terpenting tadi, gimana menurut teman-teman? Apa yang harus dilakukan AFF nih untuk bisa memikirkan ulang ke depannya jika timnas-timnas yang ada di Asia Tenggara sudah berpikiran seperti apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.